Alhamdulillahilladzi a'tayna bis-sabri wasy-syukur. Asyhadu an la ilaha illallahus sabur syakur. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga dengan ketiga nikmat itu kita bisa berada di tempat ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga langkah kaki kita akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, dan semoga atas izin Allah kita bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, tidak lupa dan tidak bosan-bosan kami mengingatkan baik kepada diri sendiri maupun kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Insya Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Masyaallah muslimin, tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung atau di akhir tahun 2023. Begitu banyak nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita selama 1 tahun penuh ini. Namun pertanyaannya, seberapa besar rasa syukur yang kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang beriman wajib bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Berbicara pengertian syukur, di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa syukur itu adalah mendaya fungsikan segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik berupa panca indera yang melekat di dalam tubuh kita itu, kita gunakan sebagaimana Allah menciptakan sesuai dengan tujuannya. Jadi ketika Allah menciptakan kita, kita diberikan tangan,
Apa tujuan Allah memberikan tangan kepada kita? Tentunya adalah untuk kemaslahatan. Apa tujuan Allah memberikan mata kepada kita? Tentunya adalah untuk kemaslahatan. Semua panca indera yang diberikan Allah kepada kita, tujuan Allah adalah untuk kemaslahatan dan untuk mencegah segala kemungkaran. Artinya ketika kita menggunakan mata kita, telinga kita, tangan kita untuk kemaksiatan, berarti tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan panca indera itu kepada kita. Berarti kita telah melakukan satu kekufuran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, walaupun kita merasakan di dalam sepanjang hidup kita ini terkadang ada kekecewaan, ada rasa kesedihan, ada sesuatu yang kita alami tapi tidak sesuai dengan pengharapan kita. Itu adalah sesuatu hal yang wajar sebagai bentuk ujian dari Allah kepada kita untuk mengetahui seberapa kuat keimanan kita dan seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau mau kita bandingkan dengan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tentunya tidak sebanding rasa kekecewaan atau rasa kesedihan yang kita alami dibanding dengan rasa syukur atau dibanding dengan nikmat yang begitu banyak yang dilimpahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun memang kebanyakan manusia baru merasakan nikmat dari Allah ketika kita ditimpa satu musibah atau cobaan. Ketika kita dicoba dengan diberikan ujian berupa sakit, kita diberikan katakanlah mata kita mengalami gangguan, tangan kita tidak bisa kita gunakan secara normal, barulah di situ kita menyadari betapa pentingnya nikmat kesehatan, betapa besarnya nikmat penglihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita merasakan adanya gangguan penglihatan yang kita alami. Barulah manusia merasakan ternyata begitu besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena kalau kita bicara nikmat yang diberikan kepada kita itu bukan saja nikmat yang kita minta, tetapi Allah lebih banyak memberikan nikmat yang tidak kita minta. Sebagaimana saya sebutkan, nikmat panca indera, kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk mendapatkan mata. Kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk mendapatkan hidung, telinga, kaki, tangan, dan lain sebagainya. Tapi Allah sudah berikan berupa paket lengkap ketika kita lahir di dunia. Semua itu sudah kita dapatkan tanpa kita minta. Walaupun sebagian kecil ada orang yang dilahirkan dengan satu ketidaksempurnaan, itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita juga, marilah kita buktikan, kita tunjukkan kepada Allah. Salah satu di antaranya, Allah telah memfasilitasi kita tempat atau sarana ibadah. Mari kita maksimalkan, kita gunakan sarana yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Pengurus Masjid At-Taqwa telah memfasilitasi kegiatan ta'lim. Setiap Jumat malam kita panggil guru untuk mengajarkan ilmu fikih. Marilah kita makmurkan masjid kita. Walaupun dalam kenyataannya masih terlalu sedikit jamaah yang memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Setiap Sabtu malam minggu, pengurus masjid dan KRW juga memfasilitasi jamaah untuk taklim setiap malam minggu. Kita panggil guru, selain tausiah, zikir dan lain sebagainya telah kita sediakan. Namun juga terlihat masih belum maksimal. Artinya masih lebih banyak yang belum memanfaatkan fasilitas atau sarana yang telah disediakan tersebut. Walaupun bisa jadi karena ada kesibukan, namun seyogyanya ketika kita memiliki waktu luang dan kesempatan, marilah
kita manfaatkan fasilitas yang telah disediakan sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa lagi yang akan memakmurkan masjid kita kalau bukan kita sendiri sebagai jamaah masjid ini, yang notabene setiap jamaah ini adalah pemilik daripada masjid ini. Jadi kalau kita selaku pemilik tidak peduli kepada masjid ini, tentunya kita dianggap tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah secara tegas memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Salah satunya dituangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni, banyak-banyaklah kalian mengingatku, azkurkum, kata Allah, maka aku akan mengingat kalian. Jadi Allah akan ingat kepada kita manakala kita ingat kepada Allah. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, dan janganlah engkau mengkufuri atau mengingkari kepadaku atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas sekali, kalau kita ingin diingat Allah, maka kita harus mengingat Allah. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat Allah, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa syukur itu dilakukan dengan ketaatan. Sedangkan tidak kufur berarti tidak bermaksiat atau meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ketegasan mengenai perintah bersyukur ini. Salah satunya adalah di dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi asyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumatkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Jadi di sini Allah memerintahkan sekaligus memberikan ancaman bagi orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengatakan, kalau kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kepada hambanya. Tapi ketika manusia itu ingkar atas nikmat yang diberikan Allah, Allah peringatkan, ingat azabku amat pedih. Azab Allah ini bisa datangnya ketika kita masih berada di dunia, dan juga bisa ketika nanti dibalaskan di akhirat kelak. Masih untung kalau dibalaskan di dunia, artinya itu bisa menjadi kafarat atau penebusan dosa kita. Tapi kalau Allah sudah memberikan istidraj, membiarkan orang-orang yang berlaku maksiat itu dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menyadari bahwa telah begitu banyak kemaksiatan yang telah dia lakukan, maka di akhirat nanti Allah akan membalas dengan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat kita ambil pengertian bahwa bersyukur berarti adalah menggunakan segala nikmat yang kita peroleh untuk menunaikan ketaatan kita, yaitu menghamba kepadanya, beribadah kepadanya. Dalam hal ini kita perlu meningkatkan ketaatan kita mulai hari ini dan kedepannya sebagai tanda syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan kita menjadikan ini niat atau tekad rasa syukur kita sebagai bagian dari resolusi atau untuk memperbaiki kualitas hidup kita, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita di tahun 2004 mendatang.
Begitu mulianya bersyukur seorang hamba kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang makan dan bersyukur, artinya orang yang mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan, itu sederajat dengan orang yang berpuasa dan sabar atas puasanya. Begitu luar biasa keagungan daripada bersyukur itu. Oleh karena itu, marilah mulai saat ini kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk rasa syukur kita? Sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh ulama, bahwa mari kita daya fungsikan semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik berupa panca indera dan nikmat-nikmat yang lainnya, kita gunakan sesuai dengan maksud Allah menciptakan segala sesuatu tersebut, dengan tujuan untuk menghamba dan mengabdi kepada Allah dalam rangka menciptakan kemaslahatan di dunia untuk sesama manusia. Mudah-mudahan kita bisa bertekad untuk menjadikan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'lamu anna Allaha sallu ala nabiyhi qadiman wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaradin wakhzul man khajalal muslimin wa damir a'da'adin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'al bala wal waba wal zalazila wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma zaharu minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sa'iril buldanil muslimina ama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal azim wazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.